Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan kembali bisa meraih gelar Serie A di San Siro untuk pertama kalinya dalam 35 tahun dalam pertandingan derby melawan AC Milan. Terakhir kali Inter memastikan meraih gelar dalam laga kandang di San Siro adalah pada musim 1988-1989. Pada musim itu Nerazzurri mengalahkan Napoli 2-1 di San Siro untuk mengunci gelar juara. Pada musim 2006-2007 Inter mengalahkan Siena di laga tandang untuk mengukuhkan status mereka sebagai juara. Lalu pada musim 2007-2008 mereka kembali meraih kemenangan tandang. Nerazzurri mengalahkan Parma. Pada musim 2009-2010 Siena kembali bertandang. Pada kesempatan itu keadaannya lebih dramatis. Inter mengalahkan Roma pada persaingan Scudetto pada hari terakhir musim tersebut dengan kemenangan tandang mereka di Tuscany. 1 gol Diego Milito di babak kedua sudah cukup untuk memenangkan pertandingan dan merebut gelar. Lalu pada perebutan gelar terakhir Inter pada musim 2020-2021, Inter tidak bermain ketika mengetahui bahwa mereka adalah juara, di mana hasil imbang antara Sassuolo dan Atalanta memastikan gelar bagi Inter. Inter hampir bergabung dengan Manchester United, Bayern Munich, Barcelona, dan Real Madrid dalam klub 20 gelar. Hal ini disorot surat kabar Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri akan menjadi tim kedua yang meraih bintang kedua di sepak bola Italia. Di luar negeri ada 4 tim di 5 liga top Eropa yang telah memenangkan 20 gelar liga. Di Liga Primer, Manchester United adalah satu-satunya tim yang memenangkan 20 gelar di liga. Kemudian di Jerman, kekuatan dominan Bundesliga adalah Bayern Munich. Dan di Spanyol, Real Madrid dan Barcelona adalah 2 tim yang telah memenangkan lebih dari 20 gelar La Liga di antara mereka. Merekrut bek tengah menjadi salah satu prioritas Inter pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal itu mengingat bahwa Inter yang akan sangat padat pada musim depan lantaran keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub dan Liga Champions yang diperluas. Oleh karena itu, Inter pun mulai mencari bek baru untuk menambah kedalaman skuad agar tetap bisa bersaing kompetitif. Seperti yang dilansir Corriere dello Sport via FC Inter News, bahwa ada 4 bek yang tengah dibidik Inter, yakni Nacho Fernandes, Alessandro Buongiorno, Nicolas Valentini, dan Sam Beukema. Salah satu opsi jangka pendek yang memungkinkan adalah diwakili oleh bek veteran Real Madrid Nacho. Nacho yang saat ini menjadi kapten Los Blancos akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada akhir musim ini dengan status bebas transfer. Target utama Inter dalam hal ini adalah bek Torino Alessandro Buongiorno. Namun harga pemain berusia 24 tahun itu tidak murah. Oleh karena itu, Corriere mengantisipasi Inter juga bisa memburu bek yang lebih murah di rentang usia tersebut. Kontrak bek Boca Juniors Nicolas Valentini akan habis pada akhir Desember. Oleh karena itu, pemain berusia 23 tahun itu mungkin akan pindah dengan harga yang lebih murah pada musim panas ini. Lalu, ada pula bek Bologna Sam Beukema. Beukema tampil mengesankan di musim debutnya di Serie A. Oleh karena itu, Inter menganggapnya sebagai salah satu target yang memungkinkan. Inter mengharapkan Joaquin Correa dan Martin Satriano untuk ditebus oleh masing-masing klub yang meminjam mereka di Ligue 1.
Inter sangat jelas membutuhkan uang tunai dari penjualan pemain untuk bergerak di bursa transfer dan berharap itu tidak datang dari penjualan tim inti klub. Oleh karenanya, Nerazzurri akan menjual pemain-pemain yang tak masuk rencana tim, termasuk Correa dan Satriano. Menurut FC Inter 1908, Nerazzurri berharap Correa dan Satriano ditebus oleh dua tim Ligue 1 yang meminjam kedua pemain mereka. Untuk pemain Argentina, ada klausul wajib tebus jika Marseille lolos ke Liga Champions musim depan, dan hal ini bisa dicapai dari dua cara. Marseille secara matematis lolos lewat klasemen di Liga atau memenangkan Liga Eropa musim ini, di mana mereka bertemu Atalanta di semifinal. Biaya tebus Korea bernilai 10 juta euro. Sementara kondisi Satriano sedikit berbeda, Brest tidak memiliki hak untuk menebusnya setelah peminjaman, tetapi Inter bersedia bernegosiasi jika klub tersebut ingin menebusnya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemilik Inter saat ini Suning telah memastikan pinjaman dari Pimco sebesar 400 juta euro. Suning telah melakukan negosiasi dengan sejumlah dana dalam beberapa bulan terakhir. Pemilik Inter telah mencapai pinjaman baru untuk membiayai kembali utang mereka ke OEK3. Pemilik Nerazzurri berutang pada OEK3 sekitar 385 juta euro. Itu adalah jumlah awal pinjaman ditambah bunga. Ada pembicaraan antara Suning dan OEK3 mengenai kemungkinan perpanjangan tenggat waktu juga, namun pemilik Inter telah menyetujui refinancing dengan pinjaman baru. Dan Gazzetta melaporkan bahwa pinjaman baru dari Pimco akan menjadi pinjaman 3 tahun. Seharusnya tanggal jatuh tempohnya adalah pada bulan Mei 2027. Oleh karena itu, peminjaman baru ini akan memberi Suning jadwal waktu untuk tetap memimpin Inter dan mempertimbangkan masa depan mereka. Pemilik Inter akan menerima total 400 juta euro dari Pimco. Itu akan lebih dari cukup untuk membayar kembali utang mereka kepada OEK3 sebelum tanggal jatuh tempo tanggal 20 Mei 2024. Mantan bek Inter Milan Skriniar menerima karmanya di PSG. Sang pemain tidak lagi disukai dan kabarnya bakal dijual pada jendela transfer musim panas 2024 ini meski baru semusim di sana. Musim lalu terjadi banyak drama Inter dan Skriniar, di mana di awal musim 2022-2023 Inter menolak semua tawaran untuk sang pemain karena ingin memperpanjang kontraknya. Sialnya, Skriniar yang memasuki tahun terakhir di kontraknya selalu menghindari kesepakatan dan terbukti telah melakukan pembicaraan secara intens dengan PSG. Akhirnya, Nerazzurri rela melepaskan sang pemain secara gratis. Namun perjalanan pemain Slovakia di Parisians tidak sesuai dengan ekspektasi. Meski dalam kondisi fit, Skriniar belum menjadi pemain yang disukai Enrique. Cedera punggung yang dialami Skriniar musim lalu tampaknya menjadi faktor penting dalam hal ini. Dan tampaknya hal itu terus mempengaruhi performa sang bek. Oleh karena itu, PSG tidak melihat Skriniar sebagai pemain yang bisa diandalkan untuk menyusun pertahanan mereka di masa depan. Dan L'Equipe melaporkan PSG akan berusaha merekrut bek baru di musim panas ini sebagai pengganti Skriniar. Seragam kandang Inter untuk musim 2024-2025 mendatang diduga telah bocor secara online. Jurnalis Italia Pasquale Guaro mengungkapkan seragam kandang Nerazzurri untuk musim depan yang menampilkan warna klasik biru dan hitam, namun dengan sentuhan desain garis-garis dengan sepertiganya miring diagonal.
Ia juga menampilkan sponsor utama baru Betson dan 2 bintang Scudetto. Saat ini belum ada konfirmasi, namun ini mungkin akan menjadi seragam kandang Nerazzurri berikutnya.